sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini saya ada tugas Bu untuk mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dukuh Waru. Ini tugas saya itu berhubungan dengan CGP Bu, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Ibu, ini nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu. Ini sebelumnya perkenalkan, saya Eli Widiawati dari SMP Negeri 2 Lupaksiu, CGP Angkatan 11 Bu. Ini tugas saya nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai sharing pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di SMP 2 Dukuh Waru. Monggo. Langsung saja nih Bu pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini Bu, Ibu kan pastinya di sekolah dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa kasus nih Bu. Iya. Ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oh ya. Untuk bisa mengidentifikasi itu, saya mendasarkan pada aturan-aturan yang ada. Jadi yang namanya pegawai kan pasti ada aturan-aturan dan norma-norma ya. Saya lihat apakah nantinya kasus itu nantinya berhubungan dengan aturan yang ada itu nantinya memang sesuai atau tidak. Kalau ternyata dia aturannya sesuai tetapi juga secara moral juga benar, maka itu merupakan dilema etika. Tetapi kalau ternyata secara aturan salah walaupun secara moral benar, nah itu berarti merupakan rujukan moral. Jadi memang yang paling utama yang kita lihat adalah aturan mana yang nantinya berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oke, Bu. Berarti Ibu menggunakan patokannya itu aturannya ya Bu? Iya. Aturannya itu sudah sesuai atau belum, maka itu sudah termasuk dilema atau rujukan ya Bu? Iya. Ya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau sebelum kita mengambil keputusan, maka hal yang utama adalah kita mengidentifikasi dulu ya. Jadi mengidentifikasi apakah itu merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Kemudian setelah itu kita coba kumpulkan fakta-fakta, ya fakta-fakta yang ada. Nanti setelah terkumpul fakta-faktanya, nah kita panggil pihak-pihak yang terkait, ya siapa-siapa yang memang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Nah nanti dari apa yang kita dapatkan itu, kemudian kita coba cari beberapa solusi. Jadi tidak hanya satu solusi, tapi ada beberapa pilihan. Nah nanti dari pilihan-pilihan itu kita pilih satu yang sepertinya memang tidak merugikan kedua belah pihak. Tadi Ibu sudah menyampaikan banyak sekali. Nah ini untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Oh ya, untuk langkahnya yang pertama saya akan menentukan dulu penyebab permasalahannya itu apa. Ya, kalau sudah diketahui penyebab permasalahannya itu apa, kemudian nanti kita akan memanggil siapa-siapa yang terlibat, ya. Nah dari siapa-siapa yang terlibat itu nanti kita akan berdiskusi. Nah jadi kita dengarkan versi dari masing-masing pihak itu. Nah nanti kalau kita sudah berdiskusi, kemudian kita juga nantinya mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Nah, kemudian baru saya akan mengambil keputusan yang saya rasa terbaik. Sudah sangat rinci sekali Bu, langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini. Mengidentifikasi tadi, mencari penyebabnya, kemudian sampai akhirnya mengambil keputusan, itu sudah sangat luar biasa. Ini Ibu, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, kalau untuk ini kita akan menelaah dulu ya, menelaah dulu siapa-siapa yang terlibat. Kemudian kita lihat dari urgennya
Kalau urgent itu dalam bahasa Indonesia berarti penting tidaknya, ya, mendesak atau tidaknya untuk segera diselesaikan. Ya, nanti setelah itu nanti kita akan kalau semuanya orang itu punya teman dekat misalnya atau sosok panutan, kita coba untuk merengkuh, ya, kita coba untuk menghadirkan sosok panutan tersebut agar nantinya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Baik Bu, menelaah kemudian sesuai dengan urgennya ya Bu, mana yang lebih mendesak terlebih dahulu, kemudian jadi Ibu juga sudah berkolaborasi dengan beberapa orang yang mana yang bisa membantu itu. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk dilema etika itu kan sebetulnya ya benar lawan benar ya. Nah ini untuk hal ini yang paling utama adalah kita mencari keputusan yang terbaik, ya, itu yang kayaknya merupakan tantangan terbesar ya. Jadi biar dari segi aturan itu juga benar, kemudian dari segi moralnya juga benar, maka kita cari jalan tengah, ya, jalan tengah agar nantinya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa dianaktirikan, ya, seperti itu. Sangat itu ya Bu, biasa seperti itu kalau dilema ya Bu. Iya. Benar semuanya, mana yang harus di terus ini Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu? Ya. Kalau yang itu kita lihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya itu kita anggap ringan, maka kita selesaikan saat itu juga. Tapi kalau masalahnya itu berat, maka kita coba pakai prosedur yang sudah tadi saya sebutkan ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu masalah tersebut, kemudian mencari fakta-fakta yang ada, kemudian memanggil pihak-pihak terkait, ya. Jadi tidak harus diselesaikan saat itu kalau memang permasalahannya berat. Jadi memang ada tata kralanya ya, ada waktu yang kita perlukan. Berarti ini tergantung dari kasusnya ya Bu, kasusnya ringan atau berat, jadi Ibu itu bisa membedakan nanti bagaimana, apakah dibuat jadwalnya atau kan langsung diselesaikan seperti itu ya Bu. Ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Oh ya, yang jelas kalau itu saya selalu mencoba untuk mengajak warga sekolah ya, untuk mengajak warga sekolah untuk ikut menyuarakan pendapatnya. Kemudian kalau semuanya memang ada sosok panutan ya, misalnya guru-guru senior atau mungkin ada keluarga dekat, keluarga dekat yang dijadikan panutan, itu akan saya libatkan. Jadi saya coba dengarkan untuk pendapat-pendapat dari sosok-sosok tersebut, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak dirasakan tidak adil oleh yang bersangkutan. Ini sangat menginspirasi nih Bu. Ibu selalu melibatkan warga sekolah nih Bu dalam pengambilan keputusan. Ada panutan-panutan yang bisa dijadikan sebagai panutan keluarga ataupun pihak manapun ya Bu yang bisa membantu. Mungkin selanjutnya Bu, ini yang terakhir nih Bu. Dari semua Ibu yang sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas bahwa pengalaman itu selalu ada pelajaran yang bisa kita petik ya. Sehingga dari situ saya bisa lebih bijaksana, lebih bisa mendengarkan ya, mendengarkan pendapat dari bermacam pihak ya, sehingga nantinya keputusan apapun yang saya ambil itu nanti bisa diterima oleh semua pihak tanpa merasa ada yang dirugikan. Ibu
Ibu sangat ini menginspirasi kami menambah pengalaman. Ternyata Ibu itu pengalaman dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini sebagai pemimpin sangat luar biasa sekali Ibu. Terima kasih. Saya sendiri di sini setelah mewawancarai Ibu itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, pengalaman dari Ibu. Jangan bosan Ibu, barangkali kita sering berkomunikasi, berdiskusi, dan sharing untuk pengalaman berikutnya Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya minta izin untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak angkatan 19. Saya ini ada tugas demonstrasi kontekstual tentang nilai-nilai kebajikan, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Bapak kan sebagai Kepala SMP Negeri 2 Lebak Siul, ini nanti ada beberapa pertanyaan Pak, ingin saya ajukan ke Bapak untuk sharing pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya Pak? Siap, monggo. Oke, langsung nih Pak. Yang pertama Pak, selama ini kan banyak sekali kasus-kasus di sekolah nih Pak. Ini bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih atas kesempatan waktu dari Bu Widya yang menyempatkan waktunya berkunjung ke ruangan saya. Kalau tidak ada hal seperti ini tidak berkunjung ya Bu Widya ya. Jadi terkait dengan masalah dilema etika, memang masalah-masalah seperti itu muncul di sekolah ya. Tapi ya tidak hanya di sekolah, di lingkup masyarakat yang lain juga biasanya ada. Tapi karena kita berbicara di sekolah, mungkin masalah-masalah yang muncul di sekolah. Nah, biasanya masalah ini munculnya juga insidental ya Mbak. Artinya kadang ada, kadang tidak gitu. Sehingga untuk mensikapi hal ini kita juga ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama tentunya kita melihat permasalahan itu apa sih sebenarnya yang terjadi, sehingga perlu adanya koordinasi ataupun mungkin mencari data yang benar, sehingga nanti harapannya penyelesaian dari masalah itu tidak memunculkan masalah baru. Jadi artinya kita mengidentifikasi masalah. Jadi kira-kira kenapa masalah itu muncul, terus nanti kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu dilema etika atau rujukan moral, Bapak mencari data terlebih dahulu ya Pak? Betul, ya. Data-datanya terlebih dahulu, baru Bapak mengidentifikasinya. Nah Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu Memang masalah dilema etika itu biasanya ya muncul karena hal itu. Artinya dari pihak A benar, dari pihak B juga benar gitu. Sehingga kita juga harus hati-hati dalam mensikapi masalah seperti itu. Nah, biasanya langkah yang saya lakukan itu yang pertama mengumpulkan data, ya identifikasi lagi sama, mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu, ya. Nah, setelah nanti data terkumpul, saya juga tidak sendiri biasanya dalam memberikan kebijakan. Kalau masalah itu berat, itu mungkin saya juga koordinasi dengan tim saya atau dengan pembantu kepala sekolah. Jadi biar nanti penyelesaian yang muncul itu bisa lebih mengatasi masalah. Biasanya kalau dimusyawarahkan dengan banyak orang itu akan muncul solusi gitu, sehingga
nanti diambil solusi yang terbaik yang bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi ini Bapak cara menjalankan pengambilan keputusannya itu tergantung dari beratan ringannya masalah, kemudian Bapak selalu berkoordinasi dengan tim nih Pak. Kalau masalah itu berat dan tidak bisa saya selesaikan sendiri, biasanya saya melibatkan tim. Ini Bapak selanjutnya dari Bapak tadi pengambilan keputusan, langkah-langkahnya atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kayaknya mirip-mirip tadi yang sudah saya sampaikan ya Mbak. Jadi iya, yang pertama tentunya mengidentifikasi masalah. Kemudian dari identifikasi kita nanti akan mendapatkan data-data yang kita butuhkan untuk mendukung penyelesaian. Setelah datanya ada, seperti tadi saya sampaikan, kalau masalahnya tidak bisa saya selesaikan sendiri atau masalahnya banyak hal yang terkait di sana, saya akan memanggil tim, biasanya wakil kepala sekolah, tim BK. Nah, jadi kita bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang muncul itu. Masih di Bapak itu selalu melakukan sesuai langkah-langkah yang tepat Pak. Betul. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif yang biasanya bisa mempercepat dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika, yang pertama tentunya keterbukaan Bu. Jadi dalam mencari data itu kan kita koordinasi atau wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam masalah itu. Nah, kalau orang-orang yang terlibat itu menyampaikan permasalahannya sesuai dengan kenyataannya atau terbuka, sesuai dengan realita, itu insya Allah masalah ya bisa secepatnya terselesaikan. Jadi di sini dibutuhkan keterbukaan dari pihak yang terkait. Kemudian hal efektif yang biasanya bisa mempercepat penyelesaian itu tadi diskusi kolektif ya dengan tim. Jadi tim itu sangat diperlukan dalam memberikan solusi penyelesaian masalah dilema etika. Kemudian yang ketiga tentunya saya sebagai kepala sekolah harus bisa atau harus berani mengambil keputusan. Barangkali keputusan itu tidak tidak populer gitu ya, tidak biasanya gitu. Ya, biasanya harus tempuh, harus diambil karena untuk bisa memberikan kenyamanan dari pihak-pihak yang terkait dalam masalah dilema etika itu. Selanjutnya nih Pak, jadi tadi kan yang paling utama itu keterbukaan, keterbukaan, dalam kemudian menyampaikan diskusi kolektif gitu. Seorang di sini yang sebagai pemimpin juga harus berani mengambil tindakan jika tindakan itu tidak populer gitu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasanya harus saya hadapi jika mengatasi menemui masalah dilema etika itu, jika ada pihak-pihak lain yang mungkin ikut terlibat ya, pihak luar yang ikut nimbrung di masalah itu jadi tantangan itu, karena kadang pihak luar itu tidak memahami masalah di dalamnya gitu. Ya, jadi tidak memahami secara detail ya, tapi dia ikut terlibat ya, kadang ini yang jadi tantangan ya, jadi tantangan saya atau tantangan pihak sekolah jika mengalami masalah dilema etika. Dalam
kasus ini di Lima Etika yang menjadi permasalahan itu ya Pak. Betul. Ada pihak luar yang Ada pihak luar yang ikut terlibat, nimbrung ikut, gitu. ikut campur ya Pak. Hmm. Nih, Bapak dalam kasus-kasus yang tadi Bapak sudah sampaikan itu, apakah Bapak juga punya tata kala atau jadwal tertentu misalnya dalam menyelesaikan kasus di Lima Etika tersebut, ataukah Bapak juga bisa menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki tadi jadwal sesuai bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Kalau jadwal sih enggak ada ya Bu Widya ya. Jadi karena kita mengalami masalah di Lima Etika juga itu insidental, kapan saja bisa muncul. Nah, dalam menyelesaikannya tentunya kita melihat berat ringannya masalah itu. Jadi, kalau masalah itu mungkin ringan, artinya tidak melibatkan banyak pihak. Ya, kalau memang bisa diselesaikan di tempat, insya Allah ya saya selesaikan. Tapi biasanya kalau masalah terkait di Lima Etika itu mengaitkan beberapa pihak, ya, sehingga butuh waktu untuk mencari penyelesaiannya. Sesuai dengan ini ya Pak, berat ringan masalahnya. Betul. Ya. Jadi kondisional gitu Pak. Kondisional, karena munculnya masalah juga kondisional juga atau insidental. Insidental ya Pak. Iya Pak, baik Pak. Nah ini Bapak dalam mengatasi tersebut tadi yang insidental, kemudian yang berat, sehingga Bapak juga membutuhkan waktu. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut di Lima Etika itu Pak? Faktor-faktor atau orang-orang tertentu yang mungkin mempermudah dalam menyelesaikan masalah di Lima Etika itu biasanya akan cepat terselesaikan kalau ada keterbukaan dari pihak-pihak yang terkait masalah itu. Jadi semakin dia terbuka, insya Allah masalah bisa secepatnya diselesaikan. Kemudian yang biasanya memperingan dalam menyelesaikan masalah adalah tim tadi Bu. Jadi kalau masalah itu sangat kompleks, kan saya mengatakan di atas tadi melibatkan tim ya. Jadi tim ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah di Lima Etika. Tim itu bisa dari wakil kepala sekolah, dari guru BK, jika masalah itu terkait dengan siswa. Ini Pak, jadi tim-timnya Bapak ini sangat membantu Betul, sekali pada iya. saat menyelesaikan kasus di Lima Etika ini. Ini Pak yang terakhir nih Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi semuanya itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika? Betul Bu, memang masalah di Lima Etika ini kadang membutuhkan energi. Nah, dari pengalaman itu agar masalah di Lima Etika bisa secepatnya bisa diselesaikan, menurut yang biasa saya lakukan atau pelajaran yang bisa saya ambil adalah tadi adanya keterbukaan. Artinya dari beberapa pihak yang terkait dengan masalah itu harus terbuka. Jadi kalau ada satu pihak yang mungkin tidak terbuka, tidak transparan, ya nanti masalahnya tidak akan cepat bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, dalam mengatasi masalah di Lima Etika juga diperlukan kesabaran. Ya, jadi kesabaran sangat diperlukan karena biasanya masalah-masalah terkait di Lima Etika itu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Apalagi kalau pihak yang terkait sangat banyak, itu juga sangat waktunya sangat diperlukan. Pak, banyak sekali nih Pak pengalaman yang sudah Bapak sampaikan tadi, antara keterbukaan, kesabaran dalam mengambil keputusan. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa nih Pak dalam mengambil keputusan, supaya keputusan tersebut bisa lebih bijaksana nantinya dan baik untuk semuanya nih Pak. Jadi Bapak terima kasih atas sharing pengalamannya Bapak. Ini sangat membantu sekali pada program pendidikan saya selama mengikuti program ini. Saya sendiri sampaikan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya
sharing. Semoga ini menambah motivasi dan inspirasi saya. Oke, sama-sama Bu Widya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu juga karena pengalaman. Mungkin hal ini juga jadi pengalaman baru untuk Bu Widya. Paling tidak Bu Widya sebagai guru penggerak itu kan diproyeksikan juga sebagai calon pemimpin ya. Jadi calon pemimpin masa depan paling tidak harus sering-sering ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang mungkin lebih paham akan suatu masalah. Seperti saat ini ya Bu Widya bisa mengambil sari-sari atau poin-poin yang bisa dijadikan pengalaman untuk pengalaman Bu Widya ke depannya. Bapak matur nuwun, sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu sekali dalam penyelesaian tugas kemudian pengalaman yang sangat berharga ini Bapak. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.